Halo teman-teman, di tutorial yang kelima dari belajar Fast API Framework, kita akan belajar bagaimana caranya membuat API router di Fast API. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya di part yang keempat. Di sini saya telah membuat tutorial tentang cara membuat environment variable di Fast API. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu juga mendownload repositorinya di github.com/halovina. Nanti teman-teman bisa memilih yang repository name-nya adalah Fast API Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel code yang nanti bisa teman-teman ikuti. Teman-teman nanti bisa mengikutinya dengan switch ke branch yang sudah saya buat. Jadi di tutorial yang kelima, nanti teman-teman pastikan telah berada pada mode branch atau berada pada branch Fast API Setup Environment Variable, karena saya menggunakan source yang bagian ini untuk yang di tutorial kelima ini. Oke, kita langsung ke tag editor. Pastikan teman-teman telah mendownload repository-nya, kemudian switch ke branch Fast API Setup Environment Variable. Lalu teman-teman bisa membuka main.py. Di sini kita telah membuat dua buah URL, yaitu di sini ada main URL dan juga ada user URL. Nah, sebenarnya apa itu root ya? Jadi root ini adalah helper yang digunakan oleh framework untuk menerima request dari service luar. Jadi secara sederhananya itu. Oke, kita langsung bikin sebuah directory. Kita sekarang akan memindahkan root user ini, endpoint/user, ke dalam konfigurasi router yang baru. Kita buat dulu directory dengan nama router. Terus kita bikin file dengan nama users.py. Selanjutnya kita import dulu API routernya from Fast API import API router. Ini nanti kita juga akan pakai di branch. Terus kita sekarang bikin variabel. Saya namakan variabel adalah router. API router. API router ini punya beberapa konfigurasi yang bisa teman-teman gunakan. Di antaranya adalah prefix. Ini kita gunakan untuk membuat prefix URL. Jadi URL yang kita gunakan atau yang kita set prefixnya adalah users. Jadi setelah root, ini adalah indeksnya atau indeks root URL kita. Setelah ini adalah prefixnya /user. Terus kita juga bisa men-set teks ini untuk memberikan keterangan bahwa URL yang kita buat namanya adalah user. Prefixnya adalah user, tapi ini opsional. Bisa teman-teman set ataupun tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya kita bisa juga men-setting response defaultnya, responses. Jika nanti teman-teman ada yang mengakses user, misalnya kita bikin nanti user/x gitu. Jika nanti routernya tidak disetting di sini, nanti otomatis akan memberikan respon. Saya akan men-set responnya adalah not found. Setelah ini teman-teman bisa mengcopy bagian main.py, kita pindahkan ke
Directory user, filenya adalah users.py. Kita milih sini. app.get ini kita ganti dengan router. Kita ganti. Terus ini kita hapus karena slash ini adalah ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi mendefine di sini prefixnya, karena prefixnya sudah kita buat. Jadi kita bisa mendefine nanti misalnya kita mau menambahkan misalnya di sini create atau misalnya anggaplah di sini list data. Ini berarti tinggal kondisi aslinya adalah /user /list data. Tapi jika teman-teman ingin menjadikan ini sebagai main directory atau main root dari endpoint user, ini nggak perlu ditambahkan, tinggal kita hapus. Terus kita import dulu di sini session dan depend sudah ada. Jadi kita import from SQL Alchemy alchemy.orm import session. Terus kita import juga model user, bisa import from models import users. Terus ada konfigurasi database terkait dengan koneksi, kita bisa get juga from dbconfig import getDB. Terus kita berpindah ke main.py. Ini yang nggak kita gunakan bisa kita hapus. Jadi ini bisa kita hapus sampai sini. Kita hapus. Selanjutnya kita bisa men-setting. Di sini kita include. Nah, kita tambahkan di sini. Di sini. app.include router. Pakai metode include router. Ini adalah metode default dari FastAPI Framework. Kita tambahkan di sini user. Kalau kita import dulu ya, routernya kita import. Jadi kita from routers import users. Kita bisa panggil di sini users.router. Oke. Berhasil. Kita sudah membuat main.py, sudah mengkonfigurasi main.py, dan kita juga sudah membuat router baru untuk endpoint user. Jadi kita sekarang yang perlu kita coba adalah kita mencoba menjalankan FastAPI dan nanti memanggilnya di web browser. Kita berpindah sekarang ke Python Virtual Environment dengan cara work on FastAPI tutorial. Tinggal panggil FastAPI run main.py. Oke, sukses. Kita akan coba ya. Kita sekarang akan coba memanggil endpoint user. Harusnya ketika kita panggil endpoint user, nanti otomatis akan tertampil semua data user yang ada di database user, yang ada di table user. Kita coba sekarang. Kita panggil di sini localhost 8000, hotspot 8000, terus kita /user. Oke, sukses. Berarti pemindahan atau konfigurasi router yang baru untuk endpoint user berhasil. Kita akan menguji. Sekarang akan kita uji respons ini, default responnya. Jika nggak ketemu, jika endpointnya ada yang nggak ketemu, apakah akan memberikan respon not found. Bisa kita coba user misalnya create. Ya, detail ya. Not found.
Responnya adalah not found. Nah, ini kita coba ulang lagi. Detail not found, user create not found. Ya, misalnya not found, tapi kenapa nggak terreflect? Nah, ini nanti perlu kita explore lebih dalam lagi ya. Ini kenapa responnya nggak terreflect? Nanti kita coba cari tahu di tutorial selanjutnya kenapa kita ketika men-set prefix di atas ini nggak nge-reflect. Nanti bisa kita cari tahu di tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, demikian tutorial terkait cara mengkonfigurasi API router di Flash API Framework. Selamat mencoba.